Perkenalkan, saya Jesslyn Evangelia. Selama 4 tahun, saya berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara, tepatnya di Prodi Desain Komunikasi Visual. Saya memiliki passion yang tinggi di bidang seni dan desain. Selama kuliah, saya berhasil memenangkan beberapa kompetisi desain dan bisnis, serta aktif dalam berorganisasi. Selain itu pun, saya memiliki pengalaman dalam hal bekerja sebagai owner dari online shop, dan juga berperan sebagai internship designer di Shopee, di mana hal itu saya lakukan dengan tetap fokus pada kuliah sehingga mampu lulus dengan IPK 3,75. Saya juga senang mempelajari hal baru dan cepat beradaptasi, sehingga saya pikir saya cocok untuk berkontribusi di perusahaan ini. Salah satu kelebihan yang saya miliki adalah kemampuan dalam hal kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Saya adalah orang yang positif, energik, dan kreatif dalam segala hal, dan juga pekerjaan yang saya lakukan. Saat magang, salah satu proyek bisnis yang saya kerjakan membutuhkan saya untuk menjadi koordinator dalam tim. Dan dengan keterampilan ini, saya mampu bekerja sama dan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan penuh semangat. Saya paham bahwa posisi ini yang saya lamar akan banyak membutuhkan strategi dalam hal berkomunikasi, terutama dalam berkomunikasi kepada klien. Dan saya pikir keterampilan yang saya miliki ini akan sangat berguna dan sangat diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut dan juga tugas-tugas lainnya. Kekurangan yang saya miliki adalah saya seringkali mengambil masalah orang lain dan berempati secara berlebihan. Dan terkadang pun saya mengambil masalah orang lain tersebut itu menjadi masalah saya sendiri. Sehingga seringkali hal ini mengganggu saya dan juga bahkan menyebabkan kelelahan secara emosional dan fisik. Untuk mengatasi hal ini, saya kini belajar untuk menempatkan diri, serta menanamkan skala prioritas di mana saya harus lebih peduli terhadap diri sendiri, dan di mana waktu saya harus peduli terhadap orang lain. Dan selain itu pun, saya kini belajar juga untuk bisa berkata tidak, dengan tetap memberikan apresiasi dan juga komunikasi yang tepat dan juga sopan. Hal yang saya sukai sebagai desainer adalah pekerjaan ini terus mendorong saya untuk berpikir kreatif dan dapat memberikan tantangan untuk mempelajari hal baru setiap harinya. Dan bidang desain ini menurut saya adalah bidang yang sangat luas. Oleh sebab itu, tidak hanya sekedar mendesain, namun di dalam bidang desain ini saya bisa mempelajari banyak hal seperti contohnya videografi dan fotografi. Dan hal ini pun membuat saya lebih semangat untuk berkembang karena bidang tersebut bisa mendukung saya untuk melakukan kebiasaan yang biasa saya lakukan, yaitu branding. Dan juga saya senang untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Dan oleh sebab itu, melalui pekerjaan ini, saya senang bisa bertemu dengan banyak orang, seperti contohnya bekerja dalam tim. Dan saya pun senang bisa bertukar pendapat dengan mereka. Namun, meskipun begitu, hal yang tidak saya sukai adalah saat saya harus sempatkan untuk bekerja sama dalam tim dengan orang-orang yang tidak profesional. Saya merasa lebih nyaman jika bisa menyelesaikan semua tugas bersama tim yang kompak. Dalam mengajukan sebuah ide pada briefing project, pertama kali saya akan meringkas ide tersebut sehingga pesan-pesan yang penting dapat lebih mudah diterima. Selanjutnya, saya akan melakukan berbagai riset dan untuk memperkuat ide saya dan memastikan bahwa ide tersebut memang benar-benar efektif untuk dilakukan. Saya tahu bahwa setiap gagasan yang diberikan itu harus disertai dengan alasan yang kuat. Oleh sebab itu, saya akan menekankan pada alasan yang logis berupa value proposition serta nilai keuntungan perusahaan yang akan perusahaan dapatkan jika perusahaan mengikuti ide yang saya berikan. Saya pun akan menjelaskan strategi yang kuat sebagai jalan keluar untuk menawarkan diri dan menjalankannya. Namun terlepas dari semua ide yang saya berikan tersebut, saya akan tetap bersikap profesional dan terbuka serta rendah hati untuk menerima kritik dan saran dari perusahaan atau rekan kerja. Jika rekan saya melakukan suatu kekeliruan dalam mengerjakan brief, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memulai segala sesuatu dengan positif. Alih-alih langsung membicarakan letak kesalahan yang ia miliki, saya akan terlebih dahulu memberikan pujian ataupun apresiasi kepada apa yang telah ia kerjakan. Lalu selanjutnya saya akan tetap dengan sopan dan ramah, akan mulai mendiskusikan permasalahan secara open-minded dan private.
sehingga ia pun tetap merasa nyaman tanpa harus takut diketahui oleh orang sekitar. Dan sebagai langkah akhirnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepadanya karena ia telah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan kritik dan saran yang saya berikan. Dan tak lupa juga, saya menawarkan diri untuk memberikan bantuan, serta solusi ataupun mungkin pertanyaan yang masih belum ia mengerti terkait brief. Sehingga akhirnya brief ini akan bisa berjalan dengan lancar dan menemukan titik terang. Saat atasan saya melakukan kesalahan dalam penjelasan brief, sebelumnya saya akan mengecek kembali 2 atau 3 kali untuk memastikan bahwa atasan saya memang benar melakukan kesalahan. Setelah saya memastikan kebenaran tersebut, saya akan memberikan koreksi dan menyampaikannya berupa bentuk saran dan juga pertanyaan. Saya memberikan saran, saya juga akan memberikan solusi agar bisa membantu memecahkan masalah. Karena itu, saya akan mengumpulkan data-data faktual serta informasi yang tepat untuk mendukung solusi dan saran yang saya berikan nantinya. Semua hal ini pastinya saya akan lakukan secara private agar tidak menarik perhatian klien di tengah-tengah meeting. Namun, jika waktunya terdesak dan memang atasan saya benar adanya melakukan kesalahan di tengah meeting, saya akan memberikan saran dan juga solusi dengan secari kertas ataupun notes, berisi informasi atau data yang benar, dan menyerahkan kepada beliau tanpa perlu menarik perhatian banyak orang. Seperti saat saya melakukan internship di salah satu brand di Shopee, saya bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak pada penyediaan bahan baku, dan atasan saya ini ingin bekerja sama dengan perusahaan A untuk lebih melobi penyediaan bahan baku tersebut. Namun di satu sisi saya melihat potensial yang lebih kuat di perusahaan B, sehingga akhirnya saya memberikan saran, alangkah baiknya ia mempertimbangkan kembali klausul kontrak pada perusahaan B dan memastikan bahwa tidak ada resiko one prestasi. Dengan berbagai pertukaran pendapat dan juga pemikiran yang cukup panjang, akhirnya atasan saya setuju dengan pendapat tersebut. Salah satu situasi sulit yang pernah saya alami adalah saya pernah mendapat tugas yang sulit waktu kuliah, di mana saya diharuskan untuk membuat suatu event besar tahunan kampus dalam waktu yang singkat. Di event tersebut, saya merupakan wakil ketua kelompok, di mana saya harus membuat rencana secara terperinci bersama anggota tim lainnya, dan mengatur skema pekerjaan yang harus didahului. Karena waktunya singkat, akhirnya kami langsung membuat semua daftar terkait kegiatan apa yang harus difokuskan setiap harinya, dan kami juga mereview kegiatan tersebut secara berkala. Akhirnya, proyek itu pun berhasil karena bisa menyelesaikan tepat waktu, disukai oleh satu angkatan, dan juga mendapatkan penghargaan yang memuaskan dari wakil rektor kampus. Saat kuliah, saya ingin untuk bisa lulus 4 tahun dengan IPK di atas 3,5. Hal itu bisa saya capai bahkan melewati target IPK yang saya targetkan sebelumnya. Dan hal ini membuktikan bahwa saya akan bekerja keras untuk mencapai target yang saya inginkan. Selain itu, saya juga memiliki kompetensi yang sesuai, sehingga saya merupakan kandidat yang tepat untuk posisi ini. Saya paham bahwa kemampuan berkomunikasi dengan baik serta kemampuan dalam hal problem solving secara kreatif beberapa kali disebutkan dalam deskripsi tugas, dan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam posisi ini. Hal ini merupakan kelebihan saya dan telah saya kembangkan sejak kuliah. Saya memiliki skill yang dibutuhkan di posisi ini seperti dalam hal memimpin, membuat desain branding, dan skill untuk meyakinkan klien serta mengengage mereka dalam menyampaikan pesan secara terperinci. Saya adalah orang yang optimis dan gigih untuk menemukan solusi atas sebuah masalah. Misalnya, saat bertemu kesulitan saat membuat skripsi, saya mencoba untuk terus persisten menemukan solusi yang kreatif. Dengan prinsip ini, saya yakin bahwa saya mampu memberikan kontribusi untuk perusahaan dalam pengembangan iklim yang lebih positif. Berkarir di bidang ini juga merupakan passion saya sejak lama. Saya akan memberikan yang terbaik apabila bisa bergabung di posisi ini.
Fokus saya dalam 1 sampai 2 tahun ke depan ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini, agar 2 sampai 3 tahun ke depan setelahnya saya bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pekerjaan saya yang sekarang. Saya juga memiliki minat yang besar, terutama pada industri dan potensi ke depannya. Dan menurut saya, perusahaan ini ada tempat yang tepat untuk mewujudkan hal ini, karena adanya nilai-nilai perusahaan yang terus memotivasi pegawai untuk mengembangkan diri.